Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita. Assalamualaikum Pak Kiai yang dirahmati Allah. Kami dari perawat yang sedang bertugas di rumah sakit yang sedang membantu para dokter khususnya di ruangan isolasi pasien COVID-19, ingin bertanya tentang amalan agar hati kami tidak gelisah dengan keadaan yang sedang kami rasakan sekarang. Karena setiap hari kami dipertemukan dengan pasien yang sudah positif terkena COVID-19. Terlebih dari kekhawatiran keluarga kepada diri kami. Kami memohon dan meminta kepada Pak Kiai agar bisa memberikan sebuah amalan agar tidak gelisah untuk kami, perawat, tim medis, dan juga keluarga kami. Terima kasih kami ucapkan. Sebelumnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tumbuhkanlah rasa kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah ini adalah Asy-Syafi. Allah walladzi yut'imun wa yaskin wa idza maritu walladzi yashfin. Dialah yang telah memberi makan aku, yang telah meminum jika aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Tumbuhkan kepercayaan kita kepada Allah terlebih dahulu, dan itu ada di hati kita. Dan yang kedua, serahkan semuanya perkara ini kepada Allah sambil kita berikhtiar dengan melakukan aktivitas yang bisa menjauhkan kita dari penyakit. Dan yang kedua, berdoa yang saya sampaikan dalam pengajian yang lalu, di antaranya adalah hasbunallah wa ni'mal, baca 450 kali ba'dal maghrib, 450. Cukup baik kami Allah. Nanti ketika kita baca, maka rasa kekhawatiran dan ketakutan itu akan berubah menjadi keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah di saat perang Uhud, ditakut-takuti dia. Di saat satu peperangan ditakut-takuti, ternyata fazadahu imana. Bagi orang yang beriman kepada Allah, kejadian demi kejadian yang bertambah keyakinan, bukan ketakutan. Qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, banyaklah baca ya Latif agar beban kita ringan. Beban tidak bisa kita hindari, cobaan tidak bisa kita hindari. Kalau memang itu ketentuan Allah, minta keringanan dari Allah dari beban ini. Kalau sudah waktunya Allah angkat, Allah akan angkat. Maka bersabarlah dan baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif habis salat 129 kali, 129 kali, dan kemudian baca ya Latif falam yazal ultu bina bima nazal innaka latiful lam tazal ultu bina wal muslimin 4 kali. Dibaca ya Latif 129 kali. Kemudian tutup dengan ya Latiful Miyazal, itu 4 kali, insyaallah beban akan ringan, tawakal akan kuat, pertolongan Allah akan tiba. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang lanjut, Bapak Ustadz yang dirahmati Allah, kami ingin bertanya tentang masalah sholat jenazah pasien yang meninggal atas COVID-19 atau virus corona, bagaimana cara menyolatinya dan peraturan dari rumah sakit tersebut jika pasien yang meninggal terkena COVID-19 jenazah, itu cara mengkafaninya tidak sama pada jenazah umumnya, yang mana jenazah yang terkena COVID dibungkus oleh kain medis dengan 6 lapisan agar virusnya tidak menyebar kepada yang lainnya. Karena ketika pasien yang sudah positif terkena COVID lalu masuk ke ruangan ICU sampai meninggal, pasien, para keluarganya tidak diizinkan untuk bertemu apalagi sampai membongkar jenazah dikarenakan bahaya COVID. Terima kasih. Untuk masalah jenazah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, seperti apa yang kita lakukan kepada yang lainnya.
Namun ketika terjadi perubahan, ini kembali kepada tim medis. Tim medis. Kalau memang tidak bisa dimandikan, ya ditayamumin. Ditayamumin dengan menggunakan pakaian-pakaian yang digerak dengan pakaian apa? APD. Sholatnya. Namun sholatnya cukup satu orang. Cukup satu orang. Walaupun misalnya dibungkus, ya, yang penting yang namanya kita membungkus itu selalu membungkus dengan satu kain kapan, 2 kain kapan atau 6 kain kapan. Yang penting ya, satu, tidak bau, dan tidak membawa bahaya kepada yang lainnya. Ya mungkin dokter menyarankan 6 lah, tapi sudah sah walaupun berbeda, berbeda mungkin dengan plastik atau apa, ya tidak apa-apa. Ya untuk menyolatinya cukup satu orang, walaupun udah jarak jauh gitu, jarak 1 meter ya nggak apa-apa, nggak harus dekat, ya. Kemudian selanjutnya di sini, ya, kami dari salah satu perawat yang sedang menangani ratusan pasien COVID-19 di rumah persahabat ingin bertanya tentang masalah menjaga imunitas tubuh dengan cara yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz di YouTube. Bagaimanakah akhlak Rasulullah ketika menjaga imunitas tubuh, dan adakah hadis Nabi atau ayat Al-Quran yang mengatakan jika pasien meninggal dalam terkena penyakit COVID dikatakan syahid? Lalu bagaimana dengan non-muslim yang meninggal atas virus ini, dan non-muslim tersebut adalah garda terdepan di dalam melawan virus seperti dokter, apakah dikatakan syahid juga? Terima kasih Pak Ustadz, sebelumnya mohon maaf atas tutur kalimat yang kurang sopan dan berkenan. Tapi di sini tentang masalah imun, ya, Nabi Muhammad SAW bahkan di Al-Quran pun disinggung tentang salah satu obat herbal yang sangat disenangi Nabi Muhammad SAW. Banyak, ya, banyak. Namun di sini yang enak, ya, yang enak dan nyaman itu, ya, yaitu madu. Madu itu untuk menjaga imun. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu bangun tidur, dia mengambil air hangat, kemudian diambil 1 sendok madu, ditaruh di air hangat dan minum Nabi Muhammad SAW sebelum sarapan. Itu Rasulullah SAW. Dan di antaranya juga kurma Nabi SAW itu membiasakan diri untuk makan kurma, karena pada waktu itu kurma juga itu makanan pokok, ya. Tapi di sini madu. Nabi Muhammad SAW itu untuk makan madu sering. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, saya artikan saja. Pada hadis disabdakan Nabi Muhammad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, saudara saya sakit perut. Rasul menjawab, beri ia madu. Hal ini dilakukan orang itu sampai 3 kali bolak-balik menanyakan kepada Rasulullah. Jawabannya pun tetap madu dan madu. Berarti apa? Barang siapa yang sarapan setiap hari, bukan, ya, setiap hari dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan membahayakan pada hari itu racun maupun sihir. Di antaranya itu. Jadi makan madu, minumnya, makan kurma, minumnya madu. Ya, itu sunnah, dan itu menambah imun. Insyaallah itu. Ya. Tapi kalau pengen lebih kuat lagi, ada satu kebiasaan simpel orang Tarim itu, orang Hadramut, kalau pagi makan kurma sama ikan asin. Kurma sama ikan asin,
ekstrim ini. Ya, kalau mau nurut silakan. Kalau orang pengajar kita ikan japu, ikan japu. Ada lagi di obat Nabi Muhammad, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda. Habbatus sauda itu apa? Biji hitam. Biji hitam itu ada, atau dibilang jintan. Dawa min kulli da. Obat dari segala obat. Itu biasanya ahli medis itu menyatukan, digerus ya, digerus sama habbatus sauda, itu madu digerus sama habbatus sauda, cuman pahit ya. Nah di dalam mushaf itu ada itu madu, di dalam mushaf ada madu yang tidak perlu dicampur dengan habbatus sauda. Nggak perlu, karena di dalam madu itu sudah ada kandungan bunga habbatus sauda. Rasulullah bersabda, habbatus sauda dawaun min kulli da. Jintan hitam itu obat dari segala obat. Jadi madu yang kita punya itu adalah madu obat dari segala obat. Yang pertama adalah unsur bunga habbatus sauda ada di madu itu, bukan campuran. Binatangnya apa, nakhlahnya atau apa, lebahnya itu minum bunga habbatus. Jadi begitu luar biasa itu sarinya. Nah itu bisa untuk dijaga, untuk menjaga imun. Karena nggak semua madu bisa dijadiin obat, karena tergantung apa, tergantung nah kalau madunya dikasih gula mulu jadi obat batuk pisan. Jadi tergantung apa, tergantung makanan madu ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentang masalah orang meninggal mati syahid, meninggal dalam keadaan sakit, meninggal syahid. Yang meninggal karena corona syahid ya kata Rasulullah. Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Dia bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid, dan siapa yang terbunuh ya, yang terbunuh, siapa yang terbunuh kemudian yang sakit ya. Kata Rasulullah SAW di sini disabdakan hadisnya ya, man qutila fisabilillah wa huwa syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah dia syahid. Wa man mata fisabilillah, dan saya meninggal di jalan Allah dia syahid. Wa man mata fi ta'un, sehingga meninggal karena penyakit ta'un, dia meninggal syahid. Wa man mata fil batan, dan mana siapa yang meninggal karena sebab perut, syahid. Syahid. Meninggal syahid. Nah sekarang bagaimana untuk non Islam? Lain apa? Lain keimanan, tapi tetap dia dianggap menjadi orang baik di dunia ya. Kalau untuk kaitannya dengan orang Islam itu bisa ditanyakan kepada orang non Islam, tapi yakin mereka adalah orang-orang yang baik insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ini jawaban menjadi jawaban yang bisa membantu untuk mereka semua, yang bersemangat. Kita doakan mereka semua insyaallah ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi subhanaka wa tahiyyatu bisalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wa qina adzabannar.